Di sebuah sudut indah di Jawa Barat, terhampar desa Bojong Soang. Tempat kami menjalani sebuah perjalanan yang tak terlupakan. Ini bukan sekedar pengabdian, ini adalah perjalanan. Tentang belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bojong Soang, sebuah desa yang sederhana namun menyimpan begitu banyak cerita. Disinilah kami mengukir jejak selama 1 bulan yang tak akan pernah kami lupakan. Kami datang dari latar belakang yang berbeda, dari berbagai fakultas, program studi, dan cara pandang yang unik. Namun, kami dipertemukan di satu tempat yang sama, bersama kami menjalankan satu misi, pengabdian untuk masyarakat. Bersama warga desa, kami belajar arti kebersamaan, gotong royong, dan semangat perubahan. Dari membersihkan lingkungan hingga berbagi ilmu. Setiap momen penuh dengan makna. Tak hanya sekedar kerja, kami merajut cerita persahabatan, menjalin ikatan erat dengan masyarakat yang menyambut kami dengan tangan terbuka. Di balik kerja keras, ada tawa, ada cerita yang membuat kami merasa seperti bagian dari desa ini. Kami bukan hanya menjalankan program kerja, kami belajar berkolaborasi lintas disiplin, mendengarkan, dan saling menguatkan. Karena sejatinya, pengabdian bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar dan memberi dampak. Saya selaku ketua dari kelompok 14, yang bisa saya banggakan tentunya buat diri saya sendiri ya, yang dimana saya bangga ternyata bisa menjadi ketua, yang sebagaimana itu tuh belum pernah saya alami gitu. Dan yang saya banggakan tentunya buat rekan-rekan, buat anggota kelompok yang bisa banget diajak kerjasama hingga akhirnya tuh saya bisa menemukan titik di mana saya bangga nih sama rekan-rekan. Ternyata bisa sekompak ini, bisa menghasilkan proker-proker yang bisa berarti di masyarakat, dan ternyata sangat diapresiasi juga oleh masyarakat desa, perangkat desa, sehingga wah, muncul kebanggaan dari situ gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciafi, DPL KKNM Kelompok 14 UNLA tahun 2025 di Desa Bojong Soang. Kesan dan pesan saya selama 1 bulan ini sangat menarik, dan juga saya sangat bangga melihat antusiasme dari mahasiswa dan juga masyarakat Desa Bojong Soang yang dapat diajak bekerja sama dengan baik, dan juga kebetulan banyak beberapa mahasiswa kami yang juga tempat tinggal atau rumahnya ini juga di daerah sini gitu dan sekitaran sini juga, jadi sangat mudah untuk berbaur dengan masyarakat juga, dan juga alhamdulillahnya dengan beberapa program telah kami laksanakan, yaitu program unggulan peningkatan soft skill UMKM di Desa Bojong Soang, kemudian juga beberapa program yang tergabung dalam program partisipatif, salah satunya senam sehat, dan juga ada seminar sosialisasi desa, kemudian juga ada membatik, pelestarian budaya, literasi, belajar, dan yang paling memang dibutuhkan juga adalah pojok baca di RW 1. Kesan-pesannya adalah sangat menarik ya program-program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswi kami, dan juga ada program promosi UNLA itu juga alhamdulillahnya telah dilaksanakan ke 2 sekolah gitu. Dan juga kesan dan pesannya, kesannya ya pasti bahagialah dan bangga sama anak-anak juga. Pesannya yaitu semoga kedepannya di masa depan mahasiswa-mahasiswi kami bisa lebih baik lagi yang pasti, dan juga dapat mengambil banyak pelajaran di KKNM ini, dan yang pasti semoga menjadi orang-orang yang sukses.
sangat penting sekali antara kolaborasi antara pemerintah desa dengan mahasiswa KKN dengan sivitas akademis. Karena terkadang di pemerintah desa itu ada hal-hal yang mungkin tidak terbaca, tidak terperhatikan, atau tidak tergarap dengan kemampuan dan kewenangan desa. Namun dengan adanya kehadiran teman-teman yang melakukan atau melaksanakan KKN di desa, terutama di desa kami, ya alhamdulillah hal-hal tersebut mungkin jadi tergarap, tersentuh oleh mahasiswa KKN. Pesan ya untuk kedepannya untuk para mahasiswa yang melaksanakan KKN, ditingkatkan lagi program-programnya bagaimana untuk menyentuh warga masyarakat di wilayah KKN-nya itu sendiri. Karena terkadang ilmu-ilmu yang dilaksanakan didapat oleh masyarakat sekitar, mungkin ada hal-hal yang belum diketahui. Nah, dengan adanya kehadiran dari KKN, ini menjadi tambahan wawasan. Nah, salah satunya yang dilaksanakan oleh KKN dari teman-teman UNLA kelompok 14 ini yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yang mana kegiatan tersebut ya ada sekian atau sebagian besar dari program tersebut tidak kami sentuh, tapi oleh teman-teman KKN disentuh. Program paling berkesan bagi saya adalah saat merevitalisasi ruang publik, terkhusus pada saat menciptakan ruang pojok baca, di mana tujuannya bukan hanya untuk memperindah suatu tempat, melainkan kami menghidupkan kembali semangat komunitas. Berkat kolaborasi tim dan juga dari partner saya, terkhusus Devani, kami berhasil menciptakan ruang pojok baca ini yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama di RW 1. Dalam prosesnya juga, kami melibatkan tim Karang Taruna dan juga warga RW 1 untuk berpartisipasi aktif dalam merealisasikan tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Devani sebagai partner saya atas kerja keras dan kontribusinya. Melihat program yang kami jalankan ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar, itu menjadi salah satu hal yang paling berkesan bagi saya. Terima kasih. Dalam menentukan program kerja ini, tim unggulan itu memprioritaskan pada kebutuhan pelaku UMKM. Contohnya itu seperti branding produk, digitalisasi produk, dan pembayaran non-tunai. Dan kami ini ingin berdampak pada masyarakat secara langsung, seperti workshop kemarin itu mengajarkan pembuatan kris, Gmaps, dan branding usaha seperti pembuatan Instagram. Dan saya berterima kasih banyak kepada tim unggulan karena sudah mensukseskan program ini, serta teman-teman yang sudah membantu mensukseskan juga. Seperti kita satu kelompok atau semua anggota kerjasama sampai hari H, dari persiapan sampai hari H, kita menyiapkan semua prodi-prodi visi misi kampus kita, yaitu Langlang Buana, untuk dicerna atau didengar oleh masyarakat di Bojong Soang. Sasaran kita itu 2 sekolah, SMAN Bojong Soang 1 dan juga MAS Al Mukhlisin. Jadi tentu kita perlu kerja keras kelompok atau kerja tim bareng gitu. Yang pertama, dibuatkannya jadwal piket yang setiap harinya itu berbeda-beda orang. Terus yang kedua itu kita bisa makan bareng-bareng, jadi mengajak semua anggota posko itu untuk makan bareng-bareng. Terus yang ketiga, kita mengajak ngobrol setelah kegiatan, mengajak ngobrol supaya lebih akrab antar sesama anggota. Jadinya yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi keluarga. Tantangan dari sekretaris, keterlambatan dan ketidaklengkapan pada laporan kayak logbook gitu. Orang-orang juga sering telat mengumpulkan logbook tersebut. Tetapi banyak birokrasi yang kurang tepat dan sangat panjang gitu. Terus untuk cara mengatasinya, pihak sekretaris
mengumpulkan secara intens kepada komunikasi untuk melakukan kayak pengumpulan logbook, laporan dan data ke semua. Sebagai bendahara, aku biasanya cari cara yang lebih hemat dengan membandingkan harga sebelum membeli kebutuhan, sesuaikan kebutuhan dengan manfaatnya. Kemudian untuk dana tambahan, di kelompok 14 ini tidak ada aktivitas berjualan. Jadi kami pure menggunakan dana dari uang kas. Sebagai humas tentunya kita harus membangun hubungan yang baiknya dengan masyarakat. Apalagi kita ini sebagai pendatang, kita harus menghargai dan menghormati apa yang udah ada di sini sebelumnya. Untungnya untuk perangkat desa dan masyarakatnya itu sangat support gitu terhadap program kami. Dengan adanya bantuan dari mereka, pastinya program kami juga terjalankan dengan lancar. Terima kasih juga terhadap kepala dusun dan kepala desa yang telah membantu kami. Dan terima kasih juga kepada masyarakat karena telah membantu kami untuk menjalankan program ini dan menerima kami dengan baik di sini. Kesulitan utama di divisi acara selama KKN, mungkin kesulitan utamanya yaitu keterbatasan anggota, di mana saya sendiri merangkap menjadi program unggulan juga, dan juga keterbatasan waktu ya, manajemen waktunya kurang bisa dikoordinasikan sehingga kami sulit untuk berdiskusi karena saya pada saat akan berdiskusi dengan divisi acara bentrok dengan program unggulan. Mungkin selebihnya karena partner saya yang bisa berkolaborasi, saya ucapkan terima kasih kepada partner saya yaitu Neng Muti, Neng Gema, dan Teh Sandra. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara selama proses KKN menjadi lancar sampai akhir. Selama KKN ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh konsumsi sendiri salah satunya adalah pembengkakan anggaran mungkin ya. Terus ada lagi penyesuaian makanan pada setiap orangnya. Nah, karena selera makan setiap orang itu beda, apalagi untuk 37 orang dalam satu kelompok di KKN Bojong Soang ini, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi saya gitu untuk menyesuaikan selera makanan mereka. Lalu penyesuaian budget untuk menunya juga gitu. Terkadang kan pemborosan budget dan kelebihan menu makanan atau kelebihan makanan yang dibeli gitu tidak sesuai dengan budget gitu. Mungkin itu sendiri salah satu dan beberapa tantangan yang dihadapi oleh konsumsi. Yang menjadi tantangan terbesar itu saat saya sebagai penjaga logistik itu suka ada perubahan mendadak gitu. Jadi saya harus cepat-cepat cari solusi biar bisa perfect lah. Nah, dari pengalaman KKN ini juga saya banyak banget belajar dari kerjasama tim, fleksibilitas waktu dan lainnya lah. Terima kasih. Menurut saya, dokumentasi dalam KKN itu sangat penting ya. Karena di masa yang akan datang, kita dapat melihat atau flashback ke masa KKN kita dahulu dalam bentuk foto dan video. Contohnya, ada di Instagram kita mengupload foto program kerja per tiap hari. Seperti hari pertama, hari kedua sampai selesai. Lalu kita juga ada platform TikTok. Di TikTok itu kita diisi dengan video random dan video lucu-lucu dan hiburan. Jadi kesimpulan saya, dokumentasi ini sangat penting untuk masa yang akan datang. Untuk yang pertama, memastikan seluruh anggota berada di posko sebelum jam 9 malam. Untuk yang kedua, memastikan seluruh kendaraan berada di garasi setelah berkegiatan. Untuk yang ketiga, menertibkan seluruh anggota agar tidak terlalu berisik di tengah malam supaya tidak mengganggu ke masyarakat atau warga sekitar. Jadi selama sebulan tuh hampir semua anggota tumbang di
posko tuh hampir semua anggota tuh sakit, terutama sakit demam, asam lambung, mah, sampai ada yang tipes juga. Jadi kita tuh harus bener-bener nyiapin refill obat buat semua anggota yang sakit. Di akhir perjalanan, kami pulang dengan hati penuh rasa syukur dan pengalaman yang tak ternilai. Desa Bojong Soang, terima kasih sudah menjadi rumah kedua bagi kami. KKN Desa Bojong Soang 2025, sebuah babak baru dalam perjalanan kami sebagai agen perubahan. KKN Bojong Soang. Sukses!